Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kenikmatan yang besar kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa mari kita panjatkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Nabi kita, Nabi yang tercinta, yang telah mengorbankan segala hartanya, dirinya, waktunya, segalanya agar bagaimana kita mendapatkan hidayah, bagaimana umat ini mendapatkan hidayah. Maka kembali ke channel kita, kali ini kita akan mengisahkan kisah sahabat Nabi tentang Islamnya Bilal bin Rabah al-Habsyi dan penderitaannya. Bilal bin Rabah al-Habsyi adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Dia adalah seorang muazin, juru azan di Masjid Nabawi. Sebelumnya ia seorang hamba sahaya milik seorang kafir Quraisy. Kemudian memeluk Islam. Keislamannya menyebabkan Bilal mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan akibat perbuatan orang-orang kafir pada saat itu. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang paling keras memusuhi umat Islam. Ia pernah membaringkan Bilal di atas padang pasir yang panas membakar. Ketika matahari sedang terik begitu panas, sambil menindihkan batu besar di atas dadanya sahabat Bilal, sehingga sahabat Bilal tidak dapat menggerakkan badannya sedikit pun karena saking beratnya beban batu yang ditindihkan dan juga siksaan yang membuat badannya menjadi lemah. Umayyah pada saat itu berkata, "Apakah kamu bersedia mati dalam keadaan seperti ini? Ataukah kamu terus hidup dengan syarat kamu tinggalkan agama Islam?" Walaupun Bilal disiksa seperti itu, namun dia berkata, "Ahad, ahad." Dalam keadaan susah seperti itu, dia masih hanya memikirkan kehebatan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam harinya Bilal diikat dengan rantai yang besar, kemudian dicambuk lagi terus menerus hingga badannya luka-luka. Pada siang harinya dia dibaringkan kembali di atas padang pasir yang panas. Tuanya berharap tujuannya agar bagaimana Bilal akan mati dalam keadaan seperti itu. Orang kafir yang menyiksa Bilal silih berganti. Kadang Abu Jahal, kadang Umayyah. Suatu kali Abu Jahal, bahkan orang lain pun juga turut menyiksanya juga. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyiksa Bilal, tapi yang dikatakan adalah ahad-ahad, disiksa dengan siksaan yang lebih berat lagi. Maka ketika Abu Bakar melihat penderitaan Bilal, dia segera membelinya dan memerdekakannya. Hikmah dari kisah di atas. Orang Arab jahiliyah ketika itu menyembah berhala, patung. Karena itulah Islam mengajarkan ketauhidan untuk mengubah keyakinan mereka, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan Bilal mengucapkan ahad, ahad. Hal ini disebabkan karena keimanannya yang begitu kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang seberapa besar keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan inilah yang menyebabkan Bilal rela disiksa demi mempertahankan agama. Walaupun orang-orang kafir di Mekah terus-menerus menyiksanya, namun dia tetap mengucapkan ahad, ahad. Inilah contoh kehidupan yang pernah dialaminya. Sebelum Rasulullah SAW wafat, dia bertugas sebagai juru ajan di Masjid Nabi. Setelah Rasulullah SAW wafat, pada mulanya dia tetap tinggal di Madinah Thayyibah. Tetapi karena tidak kuat menahan kesedihan setiap kali melewati makam Rasulullah SAW, maka ia meninggalkan Madinah dan pergi bersama pasukan jihad fi sabilillah. Sampai beberapa waktu lamanya dia tidak kembali ke Madinah. Pada suatu hari ia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu Nabi SAW bersabda kepadanya, "Wahai Bilal, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak pernah berziarah kepadaku?" Setelah bangun dari tidurnya, Bilalku pun segera pergi ke Madinah. Setibanya di Madinah, Hasan dan Husainanku, cucu Nabi, meminta Bilalku agar mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang dicintainya itu. Ketika ia mulai berazan, maka terdengarlah suara azan seperti pada zaman Rasulullah SAW. Hal itu sangat menyentuh hati penduduk Madinah, sehingga kaum wanita pun keluar dari rumah masing-masing sambil menangis untuk mendengar suara azan Bilal. Setelah beberapa hari lamanya Bilal tinggal di Madinah, akhirnya dia meninggalkan kota Madinah dan kembali ke Damaskus dan wafat di sana pada tahun ke-20 Hijriah. Alhamdulillah, kita telah dengarkan bagaimana kisahnya sahabat Nabi, sahabat Bilalku, dengan penderitaannya ketika masuk Islam, disiksa oleh orang-orang kafir. Tapi dia masih mempertahankan ahad keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hari ini kita pertahankan keimanan kita hingga akhir hayat kita. Karena sekecil-kecil iman yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan surga yang luas, syukurnya 10 kali lipat dunia. Maka dukung channel ini dengan subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar video-video terbaru dari channel ini dapat segera diupdate. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.